Mereka bukan ingin mengebiri kreativitas medsos dengan uji materi Undang-Undang Penyiaran, tetapi untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa. Bold dan underline, tanggung jawab moral bangsa. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada sebuah pembahasan di mana pembahasan ini adalah alasan dari kemarahan beberapa orang di sosial media kita akhir-akhir ini. Jadi baru-baru ini nama salah satu stasiun TV sampai sempat masuk trending topik Twitter karena sebuah artikel yang dinaikin sama suara.com. Dimana di situ ada orang Kominfo yang ngasih penjelasan tentang perluasan definisi penyiaran, dimana intinya orang dari Kominfo kayak ngomong kalau semisal gugatan dari stasiun TV itu dikabulkan, siapapun yang nantinya pengen live di sosial media harus jadi lembaga penyiaran dan wajib punya izin dulu. Dimana berarti mereka bisa nutup sosial media siapapun itu kalau orangnya nggak punya izin. Sebuah statement yang bad sekali tentu saja ya. Sebelumnya gini, seingat gue, semua ini bermula dari gugatan 2 stasiun TV ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Pokoknya gue udah sempat bahas deh, udah sempat jadi video juga. Awalnya, 2 stasiun TV ini ngegugat Netflix sama YouTube supaya 2 website yang digemari sama orang-orang kota itu bisa diatur di bawah Undang-Undang Penyiaran. Dan bahasan itu kemarin rame banget udah. Perkara-perkara mau ngatur YouTube sama Netflix saya itu kemarin udah ngebikin netizen kesel. Netizen tuh pada gak setuju segala macam lah. Sekarang tiba-tiba ada penjelasan yang ngasih tahu kalau perluasan dari gugatan itu bisa ngarah ke orang-orang yang mau live di sosial media mereka. Dari statement orang Kominfo, intinya tuh kalau lu mau live tapi nggak ada izinnya, Nanti kalau lu mau live dan gak ada izinnya, sosial media lu bisa ditutup. Maksud gue, masuk akal gak sih? Gue gak tahu sih apakah kalau gugatannya dikabulin nanti live di sosial media jatuhnya bakal ilegal atau gimana. Gue gak tahu gitu. Tapi coba lu bayangin gimana kalau ketika lu live di sosial media dan tanpa izin itu tuh melanggar hukum. Jadi lu bisa masuk penjara karena live di Instagram gitu. Di penjara gitu kan, lu ketemu sama napi-napi lain kayak saling bertukar pikiran, nanya-nanya gitu. Mas, sorry masuk penjara karena apa? Oh, saya ini perampokan gitu. Terus masnya, oh saya narkoba gitu. Terus masnya live Instagram, mas. Wah, itu napi-napi lain waktu ngedenger itu langsung ketawa, gue yakin. Langsung pada diem terus cabut, lu gak ditemenin lagi gitu. Jadi lu gak punya teman di penjara. Sian bener masuk penjara gara-gara live IG. Terus akhirnya orang ini tuh lari ke pojokan gitu merenung. Tiba-tiba ada orang datang ditanyakan sama dia kayak saya masuk penjara gara-gara live Instagram, mas. Masnya kenapa ya bisa masuk ke sini? Oh, saya gara-gara ngomong anjay, mas. Anjay. Kesel banget. Dan yang ngegugat itu stasiun TV. Makanya orang-orang jadi mikir mereka ngelakuin itu karena mereka kalah saing. Padahal kalau dipikir-pikir lagi ya, apakah dengan ngebatasin segala macam hal di sosial media bakal ngebikin orang-orang jadi nontonin TV? Apakah orang-orang bakal jadi nontonin stasiun TV itu? Kan enggak juga gitu. Gue kalau dikasih pilihan apakah pengen nonton TV atau enggak sama sekali, mending gue enggak sama sekali. Gue tidur aja, gue ngapain gue berenang di langit ngapain gitu. Ada orang-orang yang emang udah dasarnya males aja men sama TV. Iya gitu, gue tahu sekarang kondisi TV tuh kayak lagi terdesak gitu. Kayak buat di kota-kota besar, TV tuh kayak lagi diteken dari atas sama bawah gitu. Dari atas sama TV digital, OTT gitu, kayak Netflix sama Disney Plus juga kan mau masuk kan. Terus dari bawah diteken sama sosial media gitu, kayak YouTube, IG, TikTok segala macam lah. Tapi ya men, itu resikonya gitu. Zaman makin maju, lu kalau mau bersaing ya mainnya yang fair lah. Maksudnya lu bikin acara-acara bagus gitu, bikin acara-acara yang gak sinetron sama drama-drama settingan ngejual rating gitu.
Ya meskipun YouTube kadang ada dramanya juga sih, tapi kan di YouTube tuh pilihannya banyak gitu. Maksudnya ketika kita nontonin itu, kita bisa ganti ke yang lain. Kita punya pilihan buat ngeganti. Kalau kita di TV tuh ngeliatin orang, ya elah, kagak bisa di skip apa ini gitu. Nggak, paling ganti channel. Tapi ya paling ketemu yang sama-sama juga. Dan lagi ya, mereka kan juga naruh acara gitu di YouTube yang apalagi gitu dimaksudkan, gimana ya? Apalagi maksudnya kalau bukan untuk mencari cuan. Ya udahlah gitu. Masa lu mainnya nggak fair kayak gitu? Masa kayak ada orang lari lu jegal gitu kakinya? Kalau nggak mau mati ya adaptasi. Jangan mental ngejegal yang lain supaya lu jalan paling depan sendirian gitu. Dah. Pak Ogah di Harapan Indah aja ya, itu udah adaptasi loh. Kalau mau nerima duit tuh ngatur jalan udah megangin gayung. Jadi nanti kalau orang lewat gitu terus mau ngasih duit, ngasihnya taruh di gayung gitu. Maksudnya gue tahu itu analogi yang aneh, tapi intinya adaptasinya itu loh. Gimana sih? Apalagi setelah masalah ini naik dan jadi makin rame, mereka kan kayak ngeluarin penjelasan gitu kan. Dan penjelasan yang mereka keluarin itu kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak jadi susah diterima gitu loh. Ini statement mereka nih. Menurut mereka bukan ingin mengebiri kreativitas medsos dengan uji materi Undang-Undang Penyiaran, tetapi untuk kesetaraan dan tanggung jawab moral bangsa. Bold dan underline, tanggung jawab moral bangsa. Orang-orang kesel sama statement ini karena orang-orang yang udah nontonin acara-acara TV sadar kalau nggak semua acara di TV itu moralnya bagus buat bangsa. Apa moral yang mau disampaikan dari sinetron ABG pacaran naik motor kebut-kebutan tuh apa gitu? Gimana lu ngomongin moral? Atau bagaimana mungkin lu bisa ngomongin moral ketika lu ngeluarin tayangan sinetron marah-marah yang suaranya aja tuh kalau didengar pakai headset gendang telinga bisa meledak gitu. Itu tuh sama aja kayak lu teriak-teriak nih, nyuruh orang sikat gigi gara-gara giginya ada cabai nyangkut, tapi lu nggak sadar di gigi lu sendiri tuh bahkan ada pohon cabai. Susah gitu, susah. Maksudnya kayak komparasinya nggak gitu loh. Kenapa bawa-bawa moral? Aneh banget. Kemudian itu yang tadi lu denger adalah skrip yang gue bikin sebelum podcast Om Deddy keluar. Dan setelah beberapa hari dilemanya rame di sosial media, perwakilan dari stasiun TV-nya sendiri datang ke tempatnya Om Deddy, ke podcast 5, 4, 3, 2, 1 close the door ya. Seperti biasa untuk klarifikasi. Gue salut sih Om Deddy bisa langsung ngundang gitu. Gue kayak salut gitu loh. Kayaknya nanti kalau misalkan gue blunder atau gimana, kayak gue bakal ke podcastnya Om Deddy deh. Gue nggak tahu sih. Semoga jangan gitu. Kayak di podcastnya Om Deddy, perwakilan dari stasiun TV-nya ngasih penjelasan kalau mereka nggak ada niatan buat ngebikin creator jadi makin susah, kata mereka ya. Mereka bahkan nggak tahu tentang dari mana statement orang jadi nggak boleh live streaming itu. Katanya justru kita mesti nyari tahu dari mana asal statement itu, langsung ke sumbernya aja, karena mereka nggak tahu apa-apa. Bahkan katanya di pengadilan juga nggak ada tuntutan untuk itu. Perwakilan dari stasiun TV-nya bilang kalau yang mereka mau adalah supaya OTT-nya atau over the top media services itu kayak YouTube, Netflix dan kawan-kawannya buat ada di bawah peraturan Undang-Undang Penyiaran, bukan kreatornya. Mereka bilang gitu. Jadi intinya menurut mereka kreator nggak bakal kena dampak apa-apa. Kalau mau live streaming ya tinggal streaming, nggak ada masalah, katanya. Menurut mereka juga aturan baru ini justru ngebikin para kreator lebih aman, karena nanti ketika ada kreator yang kena masalah, OTT-nya lah yang harus tanggung jawab, supaya kreatornya nggak kena pasal karet, katakanlah Undang-Undang ITE, kayak yang berlaku di TV gitu. Jadi kan kalau TV program itu ada masalah, yang ditegur atau yang kena masalah adalah penanggung jawab dari acara itu sendiri, bukan orang yang melakukan itu. Cuma nggak mungkin kreator nggak kena dampak apa-apa kalau YouTube-nya mesti ngikutin aturan tertentu, tuh nggak mungkin gitu. Kalau YouTube-nya ngikutin aturan nih, ya pasti yang kena ya kreatornya juga lah. Gimana sih? Kan kalau kita mau makan kita mesti nurut sama bapak ya.
Kalau bapak kita diatur sama bapak lain atau bapaknya sendiri, ya kita juga mau nggak mau harus ngikutin bapaknya kita gitu. Gimana dah? Kalau aturannya beneran berlaku, TV mah enak. Semisal naikin video ke YouTube, dia udah berhasil lulus sensor gitu di tahap pertama dan aman. Lah kami ini yang baru nyaman dengan jadi diri kami sendiri gimana gitu? Yang kalau ngomong apa-apa tuh langsung main keluar aja gitu gimana? Mati ntar. Ngomong anjay sekarang nggak boleh kok anjay. Pusing gua asli dah. Kalau lu pengen tahu gimana rasanya jadi creator dan semua aturan-aturan yang ada, ya rasakanlah dulu menjadi creator. Cobain. Ditekan lu aturan YouTube aja tuh udah neken, ya Allah. Aturan YouTube tuh kalau lu tahu itu udah sulai, men, sulai. Lu tambahin aturan baru, meninggal orang-orang. Pusing sih gue asli. Udahlah, udah gitu. Biarkan kami menjadi seperti kami yang sekarang ini. Tolonglah. Kalau yang kelewatan kayak perang-perang kemarin oke lah gitu. Depak aja gak apa-apa gitu. Kita gak ada masalah. Kita malah seneng mereka kagak ada gitu. Biar mereka gak ngerusak environment yang ada gitu. Tapi kan masih banyak loh di luaran sana orang-orang yang karyanya bisa jadi lebih baik karena gak ada aturan-aturan kayak gitu. Tolonglah, tolong banget ini mah. Ngeri kagak makan taran kita pak. Ya Allah, gitu amat dah. Udahlah itu aja buat video gue kali ini. Gue sih akan susah gitu untuk nekenin buat pengen ngikut aturan pengen ngikut aturan atau enggak gitu. Tapi gue sih berharap yang terbaik. Apapun itu yang terbaik untuk kami lah. Ya Allah, ya Allah. Itu aja buat video gue kali ini. Subscribe biar gue tetap bisa makan. Like videonya kalau lu suka, dislike kalau nggak suka. Cek YouTube channel Lunatic Twister, di situ ada game, di situ ada gua review Indomie goreng. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Oh iya, tulis pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Gue lupa. Menurut lu gimana nih perkara? Gue sih nggak siap, bro. Jujur-jujuran, gue sih nggak siap. Kalau lu gimana? Oke, nama gue Andri, sekian dan lu udah tahu belum sih kalau kata anjay itu udah beneran dibahas sama Komnas Anak? Gua nggak kebayang itu kata tuh udah lama banget, cuy. Udah lama banget. Ini semua rame gara-gara satu orang yang kerjaannya caper, yang kerjaannya tuh kayak pengen nyari atensi supaya bisa Instagram story-nya diisi sama iklan. Dan ya udah dapat keuntungan dari dia tuh kayak ini loh, kayak bocah-bocah di sekolah, bocah-bocah nyebelin zaman kita sekolah dulu gitu, yang apa-apa tuh ngadu ke guru mulu. Pak, ini nih dia telat, Pak, masa ada yang nyontek, Pak, PR yang kemarin kagak dikerjain. Dia nggak salah, cuma nyebelin aja gitu. Tai lah. Selbat gue ngomong anjay, nggak boleh anjay. Gurinjay.